Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Khawatir ketika dunia itu dibuka lebar di hadapan mereka. Semua yang mereka inginkan mudah tercapai. Justru itu membuat mereka khawatir. Ketimbang dunia itu begitu tertutup dan sempit bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita telah sampai pada hikmah yang ke-78. Hikmah yang ke-78, qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala, al-'arifuna idza busitu akhwafa minhum idza qubitu. Al-'arifuna idza busitu akhwafu minhum idza qubitu. Orang-orang ahli ma'rifah apabila dibukakan kemudahan dunia, itu lebih mereka takuti daripada dipersempit kehidupan dunia. Kita ulangi sekali lagi. Al-'arifun, orang-orang ahli ma'rifah, apabila dibukakan akan dunia, maka itu lebih mereka takuti daripada ditutup atau dipersempit dunia bagi mereka. Nah, ini masih lanjutan hikmah sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat atau karakter orang-orang ahli ma'rifah. Sifat atau karakter, di antara sifat dan di antara karakter orang-orang yang sudah benar-benar mengenal dirinya dan mengenal Allah. Maka mereka akan merasakan rasa khawatir ketika dunia itu dibuka lebar di hadapan mereka. Semua yang mereka inginkan mudah tercapai. Justru itu membuat mereka khawatir. Ketimbang dunia itu begitu tertutup dan sempit bagi mereka. Apapun yang mereka inginkan tentang dunia ini sulit mereka dapatkan. Nah, maka standar ini tentu sekilas jauh berbeda dengan kita pada umumnya. Kita sebaliknya, kita takut disempitkan dan senang sekali kalau dibukakan dunia itu. Makanya di antara buktinya saat kita berdoa, kebanyakan isi doa kita
agar dibukakan pintu dunia, dibukakan rezeki, mudah hidup dan lain sebagainya. Walaupun ini tidak masalah, ya. Jadi di sini bukan ingin dijelaskan masalah boleh tidak boleh, kan masalah jud hanja. Ini sedang berbicara tentang bagaimana sebenarnya sifat yang dicapai oleh orang-orang yang telah mengenal dirinya dan telah mengenal Allah. Orang-orang yang telah mengetahui, memahami hakikat dunia ini. Maka timbullah rasa itu pada diri mereka. Nah, sifat ini jauh-jauh hari telah disampaikan, telah dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah ini diambil oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dari beberapa hadis Rasulullah, yang diantaranya Rasulullah bersabda, "Wallahi mal faqra akhsha alaikum, walakinni akhsha an tubsatad dunya alaikum fatanafasuha, an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum." Rasulullah mengatakan, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, bukanlah kemiskinan, kesulitan hidup yang aku takutkan kepada kalian, tetapi yang aku takutkan adalah antubsatad dunya alaikum, yang aku takutkan adalah dibukakan pintu-pintu dunia bagi kalian, dibukakan kekayaan yang melimpah di hadapan kalian sebagaimana telah dibukakan kepada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasu fiha kama tanafasuha, maka kemudian kalian saling berebutan di situ, saling berperang, tumpah darah, saling menyerang, kama tanafasuha, sebagaimana umat-umat sebelum kalian telah melakukan itu, saling berebutan, saling merusak, saling menghancurkan untuk mendapatkan dunia tadi, karena sudah dibukakan. Kalau tidak dibuka ya tidak ada keributan, tapi karena sudah dibuka maka ribut. Fatuhlikukum kama ahlakathum, maka dibukanya dunia yang melimpah untuk kalian itu telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian, dan itu juga akan menghancurkan kalian. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Inna mimma akhafu alaikum an tubsata alaikumud dunya." Di antara yang paling aku takuti terjadi pada kalian, bahwa dibukakan pintu-pintu dunia kepada kalian, harta yang melimpah, kekayaan yang mudah diperoleh. Maka kemudian kalian akan bersaing, berebutan, berperang untuk mendapatkan itu, maka sifat tersebut menghancurkan kalian. Nah, jadi hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah kesimpulan dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, yang menunjukkan kekhawatiran Rasulullah yang luar biasa. Jadi Rasulullah merasa ketika berjuang di awal-awal Islam bersama para sahabatnya, orang-orang luar biasa, orang-orang mulia, mereka begitu bersatu, begitu semangat dalam keterbatasan mereka, dalam keadaan lapar, dalam keadaan susah. Mereka sangat kuat, mereka bersatu, mereka kompak. Tetapi kemudian
ketika Islam mulai melebar, wilayah Islam mulai meluas, ya, orang-orang makin banyak masuk Islam, maka kekayaan pun semakin banyak dalam Islam. Disitulah Rasulullah mulai khawatir. Jadi kan waktu kasi ni ya Rasulullah, de para sahabat de anamia lebih. Justru ketika Islam semakin besar, Islam semakin luas, maka mulailah ada zakat, pajak yang melimpah, hasil ghanimah yang luar biasa, hasil perang. Itu yang membuat kemudian Rasulullah khawatir. Sebagaimana itu terjadi saat perang Bahrain. Jadi perang yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah di Bahrain itu salah satu perang yang ringan tetapi ghanimahnya luar biasa. Kekayaan yang dibawa oleh pasukan kaum muslimin dari hasil perang di Bahrain itu luar biasa kekayaannya. Maka ketika perang dimenangkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, terdengar berita ke Madinah. Terdengar berita ke Madinah, umat Islam menang dalam perang dengan Raja Bahrain. Maka harta yang dibawa melimpah, kekayaan luar biasa. Orang-orang di Madinah ketika itu mulai menampakkan aura yang berbeda. Mulai menampakkan aura yang berbeda. Mulai beda suasananya. Jadi sebelumnya itu semangat jihad yang tinggi, justru sekarang yang ditunggu bukan masalah kemenangan atau jihadnya, tapi ghanimahnya. Maka Rasulullah mengatakan, "Adzunnukum," sepertinya aku merasakan kalian menunggu-nunggu Abu Ubaidah. Maksud Rasulullah itu menunggu-nunggu apa yang dibawa oleh Abu Ubaidah. Para sahabat ketika itu orang-orang di Madinah menjawab, "Iya wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Abshiru wa ta'ammalu ma yasurrukum." Silahkan bergembiralah kalian dengan apa yang akan dibawa oleh Abu Ubaidah. Wa ta'ammalu, silahkan menunggu, berharap kekayaan itu. Tapi aku ingatkan, hal yang paling aku takuti terjadi pada kalian adalah ketika dunia dibuka lebar di hadapan kalian. Itu sudah diingatkan oleh Rasulullah jauh-jauh hari. Maka dari sini kita pahami kenapa Rasulullah itu sangat khawatir. Kenapa ahli ma'rifah itu justru mereka khawatir ketika hidup mereka di dunia itu mudah-mudah saja. Jadi jangan kita pikir ahli ma'rifah itu adalah orang-orang yang enak-enak pegang batu jadi emas. Justru mereka bukan itu yang mereka cari. Menyo getanyo nyan tamita. Nyo yang pah tanyo tak ibadat je bertiga berkeramat ditamat batai je kemu. Maka hai tim-tim je kemu dia. Tapi mereka ahlul ma'rifah, mereka orang-orang ma'rifah, mereka orang-orang yang telah mengenal diri, mengenal Allah dengan sebenar-benar ma'rifah, mengenal hakikat dunia, justru itu yang mereka takuti. Dunia yang mereka takuti. Justru apabila mereka memegang batu kemudian jadi emas, itu yang mereka takuti. Kenapa mereka takut kepada hal seperti itu atau kepada mudahnya mereka mendapatkan dunia, melimpahnya dunia di hadapan mereka? Karena mereka takut itu berpotensi merusak mereka. Maka Ibnu Ajibah menjelaskan di sini, wa innama kana al-'arif idzam basata akhwafa minhu idzan qabada li'anna al-qabda min sya'nihi ay yaqbidha an-nafsu an hududhiha wa min sya'nihi aidan as-sukun.
Wasukunu kulluhu adab. Hanya saja ahli ma'rifah itu apabila terbuka dunia di hadapan mereka, itu lebih mereka takuti apabila menjadi sempit dunia itu bagi mereka. Li'annal qabda, karena sempitnya, sulitnya dunia, min sya'nihi ayyaqbidhan nafsu an hududhiha, dapat membuat diri kita, nafsu kita itu tertahan daripada memperoleh apa yang diinginkan. Ya. Wa min sya'nihi aidan as-sukun. Nah, ketika nafsu kita, diri kita tidak dapat menemukan apa yang dia inginkan, maka nafsu itu akan terjadi as-sukun, menjadi tenang dia. Tidak bisa buat apa-apa. Karena memang tidak bisa. Jadi mau memenuhi nafsunya, memenuhi syahwatnya, mau memenuhi keinginan nafsunya, tidak ada harta. Bagaimana mau dia penuhi? Jadi lebih aman. Ya. Tetapi sebaliknya, ya, wa min sya'ni al-basta ayyabsutan nafsu wa yunshituha. Sebaliknya daripada terbuka pintu dunia tadi, harta melimpah, maka berpotensi apa yang diinginkan oleh nafsu langsung kita penuhi. Apa yang hawa nafsu terpenuhi je. Hawa kuah belangang tinggal jak je pengen nak. Hawa mi bing, mi udeng, yang mangat-mangat lah. Hawa satenya je. Kalau kita punya harta tinggal datang makan. Tapi kalau tidak punya, ketika hawa kuah belangang pengen langan tong 10 ribu takai. Kakak lah ulai mana tak ingat mana yang gadah keroi hajat baju. Ya, kamat. Ya. Jadi ketika kita ditahan oleh Allah daripada harta kekayaan tadi, itu sebenarnya boleh kita katakan salah satu cara Allah menyelamatkan diri kita. Salah satu cara Allah memberikan kita kemampuan untuk mengendalikan nafsu tadi. Tak bisa beli, mau bagaimana kita turutkan nafsu. Jadi dengan sendirinya nafsu itu akan tenang. Karena dia tidak bisa mendapatkan itu, tidak ada cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka farubama tubtashu lima fiha hadduha fatazillu qadamin ba'da thubutiha. Jadi dengan sebab terbukanya dunia, dengan sebab melimpahnya dunia pada seseorang, maka kemudian walaupun dia sekali dua kali bisa menahan, tapi kalau harta ada di tangan kadang-kadang tetap dia lakukan. Roh puput. Fatazillu qadamun ba'da thubutiha, maka ketika itu terpelesetlah dia. Setelah sebelumnya padahal istiqamah. Maka di sini para ulama mengatakan, sebagian ulama ya, lebih berat menjaga diri saat ada harta daripada menjaga diri saat tidak ada harta. Maka sebagian ulama mengatakan lebih tinggi nilai syukur saat kaya atau harta melimpah daripada nilai sabar saat fakir atau miskin memang tidak punya apa-apa. Jadi sebagian ulama mengatakan mana lebih tinggi? Ini ada orang kaya, dia bersyukur. Ini ada orang fakir atau miskin, dia bersabar. Mana lebih tinggi derajatnya? Sebagian ulama mengatakan berdasarkan konsep ini, lebih tinggi derajat orang kaya tapi bersyukur daripada orang fakir atau miskin bersabar. Dua-duanya ini derajat yang tinggi, maksudnya kalau kita mau bandingkan. Sebagian ulama mengatakan lebih tinggi derajat orang kaya tapi bersyukur, karena sedikit yang selamat dengan harta. Kalau tidak punya harta, memang tidak punya, maksudnya pernah berbocah hana. Tapi ketika ada potensi untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh nafsu syahwat, itu sangat besar sekali.
Saat potensi itu sangat besar, tapi orang itu mampu menjaga dirinya, tetap mampu mengendalikan nafsunya, itu dia hebat. Lagi umpama kita lah, segala mena jabatan, segala itu menglam sistem, bahasa jenis menal lah. Yang duk bak kedai kopi, pakai korupsi awaknya, pakai cok pengnya, pakai cok peng je. Nanti kalau dalam sistem, nanti kalau kita lam bagiannya lah. Duk bak kedai kopi sinyo ada betul siji ada betul petron kedai peik long mentang. Mana lah kira-kira. Bang kaik koknya kalau lebih koknya dalam lecok. Artinya sedikit orang yang mampu bertahan. Maka Rasulullah mengatakan wa qalilun min ibadiya syukur, sedikit yang mampu bersyukur saat kaya, saat dunia itu melimpah di tangannya. Nah, maka inilah yang ditakuti oleh ahli ma'rifah tadi. Jadi mereka lebih baik hidup susah, miskin saja, fakir saja. Itu lebih menyelamatkan bagi mereka daripada hidup melimpah dengan harta. Mereka khawatir itu dapat menyebabkan mereka terpeleset dalam kemaksiatan dan dosa. Ini al-arif billah, ini ahli ma'rifah. Cuman sekali lagi ya, kita ulangi, ini orang-orang yang sudah sampai level ahli ma'rifah. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari dari awal mengatakan al-arifun, ya, ingat al-arifun. Kalau kita belum sampai makam itu, pelan-pelan. Jangan langsung bertindak sebagai al-arifun. Misalnya langsung pulang ke rumah, menyomenannya tanah mandum harta wakaf kedai sedekah mandum mengat lebih selamat. Sehingga kah lebih jauh. Dah seperti itu konsepnya. Karena dalam kitab Al-Muwafaqat Asy-Syatibi menyebutkan begitu banyak orang tidak khusyuk disebabkan karena kebutuhannya yang belum terpenuhi. Jadi tidak adanya harta juga bisa menyebabkan kekacauan. Makanya pelan-pelan dia. Ingin disampaikan di sini setidaknya jangan sampai walaupun kita butuh kepada harta, tapi hati kita jangan terlalu terpaut dengan harta. Kita mulai terdidik, ada tidak ada sama. Bahkan kalau bisa tidak ada lebih aman. Jadi begitu Allah berikan harta, alhamdulillah. Yang dijuk oleh Allah mandum god, alhamdulillah. Kalau diberikan, begitu tidak diberikan, alhamdulillah. Dengan tidak diberikan, kita lebih aman. Kadang kalau diberikan pun dengan harta itu, na'udzubillah, kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena ada pepatah Arab juga mengatakan, al-malu wasyabu wal faragu mafsadatun ayya mafsadah. Harta, umur yang muda atau tenaga yang kuat, wal faragh, dan waktu yang kosong. Ini 3 penghancur paling mengerikan. Kalau 3 ini berkumpul pada seseorang, ini efek menghancurkan orang itu luar biasa. Harta melimpah pada dia, orangnya masih muda atau tenaganya masih kuat, kemudian waktunya pun kosong, tidak ada kesibukan. Maka 3 hal ini kalau berkumpul pada seseorang, dia mengerikan sekali, efek menghancurkan. Maka oleh karena itu, harta harus dikendalikan dengan baik, kemudian masa muda harus dikontrol dengan baik, atau tenaga yang ada harus dikontrol dengan baik. Kemudian waktu kosong tidak boleh ada. Tidak boleh seseorang itu waktunya kosong. Karena walaupun hatinya kosong, waktunya kosong, hati seorang manusia itu tidak pernah kosong. Apa makna hati seorang manusia tidak pernah kosong? Kalau tidak kita isi dengan kebaikan, maka akan terisi dengan keburukan.
Jadi ketika kita tidak mengisi diri kita dengan aktivitas yang positif, tidak mengisi pikiran akal kita dengan hal-hal yang positif, tidak mengisi hati kita dengan hal-hal yang positif, yang pasti dia tidak kosong. Berarti akan terisi dengan hal-hal yang negatif. Maka tiga ini mengerikan sekali. Tapi yang ingin sampaikan di sini adalah yang pertama tadi, al-mal. Ketika dunia itu dibuka lebar di hadapan kita. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka dari sifat al-arif billah ini kita belajar. Walaupun kita tidak atau belum bisa 100% seperti mereka, setidaknya kurangilah keterpautan hati dengan harta. Semua kita butuh harta, tidak ada orang tidak butuh harta. Kita manusia diciptakan oleh Allah butuh makan dan minum, butuh fasilitas. Tetapi jangan sampai kebutuhan itu membuat hati kita terpaut dengan harta itu, bagaikan budak yang terpaut dengan tuannya. Maka dengan demikian, sedikit demi sedikit, pelan demi pelan, insya Allah kita akan sampai pada makam ahli ma'rifah. Jadi kita jangan berdoa dulu. Ini kita sampaikan dari awal ini, bentuk salah mupung. Jangan langsung berdoa. Kalau begitu kami berdoa saja, ya Allah, tidak usah buka-buka kalilah dunia untuk saya. Bahaya juga ternyata. Disempitkan saja biasanya lebih aman. Jangan coba-coba. Ya. Kalau belum siap jangan coba-coba. Pelan-pelan dulu. Seperti doa Rasulullah, Allahumma ja'alni miskina, ya, wajma'ni ma'azzumratil masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Untuk level Rasul bisa baca doa itu. Untuk level para awliya ahli ma'rifah bisa baca doa itu. Tapi untuk level kita di Masjid Raya, imam jangan coba-coba baca doa itu. Ya, selesai baca doa, anda bisa pulang imam. Ya, maka jamaah akan protes. Bukan pegawai buron. Namanya nam doa tiron macam nyanyian doa. Jadi ini apa namanya, sifat karakter ahli ma'rifah. Kalau kita mau ikut, dia ada prosesnya. Ada proses tauhidnya, ada proses ibadahnya dan seterusnya, sehingga ketika makam itu sudah benar-benar kita dapatkan, baru kita siap secara totalitas mengamalkan ciri-ciri dan karakter mereka. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم: طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلماء. ويقول: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم: طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلماء. ويقول: المؤمنون هينون لينون
كالجمل الآنف إن قيل انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم.